Cek cek cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Wahyu Tirtawardana, NPM saya 247826. Dan di video kali ini kita bakal membuat video hands on. Dan di sini kita lihat ya untuk melakukan proses dari langkah 1 sampai 5 dengan kasus yang berbeda. Pada praktikum ini misalnya kita pakai VLAN 99 dan back 9 ya. Terus jelaskan dan tujuan step proses dan outputnya, menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita di sini punya topologi ya, udah punya topologi yang pada lab sebelumnya dan di sini kita melanjutkan dan di sini kita bakal coba untuk ping ke, apa namanya, switch dan router ya. Di sini kita bisa, ping 192.168.10.1 punya switch 1 dan di sini itu bisa, terus 2 bisa juga, terus di sini 3 bisa, terus di sini 4 oke bisa. Ini 5, ini juga bisa, ini 6, juga bisa, dan yang terakhir kita ke router itu 10.50, ini 20, dan bisa ya udah. Dan di sini kita juga udah bisa SSH ya. Di sini kita coba SSH di, masukin usernya admin 192.168, misal di sini mau apa namanya, 3 ya, 3. Bentar, sepertinya salah ya. Oke, di sini kepanjangan SHP. Nah, admin 123. Nah, udah bisa ya. Di sini kita ke exit, clear. Itu, kita bakal, lihat ya di sini, kalau misalnya di perintah di sini ya, kita kan ngikutin perintah ya, itu kita disuruh membuat perintah untuk backup karena kita mengikuti ini ya, jadi kita itu memulai dari start backup, clear file, terus backup, terus di rollback dan balik lagi gitu ya. Dan di sini kita masuk ke, device free CGV ya. Di sini saya, menggunakan saya bikin folder baru di sini dengan nama, bentar, clear, oh, ini cd titik, ls ya. Di sini saya membuat, dengan napalm lab session 10 ya. Di sini kita clear lagi. Habis itu, oh, coba dan di sini ya, kita bisa lihat di sini saya udah masukin folder itu untuk backup di sini, coba kita ls/napalm, kita pindahin cd napalm ls ya. Di sini udah ada folder backup ya. Coba kita cek untuk ls/back, mmm, jadi backup ls. Di sini, hasil dari backup-backup yang saya punya gitu ya. Nah, di sini kita coba clear, terus kita masuk ke bagian, langkah yang kedua ya. Di sini membuat VLAN 50 pada setiap switch, mengaktifkan, loopback 1 pada router. Jadi kita di sini membuat sebuah file baru ya dengan nama VLAN CFG dan loopback CFG. Nah, di sini, kita coba ya untuk cek kita punya, apa namanya, VLAN di sini dengan apa namanya, VLAN CFG. Nah, oh, VLAN underscore VLAN, ini namanya VLAN.cfg. Nah, di sini, oh, sorry sorry, ya itu udah buat ya. Jadi ini harus lihat ini, eee, oh, di sini di-backup ya, sorry. Kita pindah dulu di sini, ls. Nah, kita bisa ini kan saya udah punya VLAN CFG ya, coba kita cat VLAN.cfg. Nah, di sini saya punya ya nama nama apa, VLAN-nya itu di 99 dengan namanya hands on. Di sini kita clear, lalu, untuk loopback CFG ya, di sini
ls lagi ya, terus kita cat loopback cfg, dan di sini kita bikin untuk interface loopback 99 dengan description-nya, by Napalm. IP address-nya ini ya, saya belum sempat ganti sih, cuman nggak apa-apa, lanjut aja. Terus kita bisa langsung lanjut ke langkah yang ketiga ya. Langkah di sini, untuk menerapkan villain itu ke plus loopback-nya gitu. Nah ya, di sini perubahan pada semua device gitu ya. Dan di sini script ini melakukan merge config, menyimpan file-file host config-nya gitu. Dan kita bisa cek gitu ya untuk commit config.py. Nah, di sini kita bisa clear ls ya. Di sini config.py itu yang ini ya. Coba kita cat atau nano aja deh, nano untuk bisa ngeliat lebih detailnya. Kalau cat itu maksudnya dia nggak sesuai ya. Di sini di apa namanya? Ini kode pemrogramannya ya. Di sini ntar kita bahas sedikit ya. Di sini kita meloadkan device yang kita punya gitu ya di file yang namanya device.yaml, yang mana di device.yaml ini, devices.yaml ini kita itu memiliki yang pertama, switch ya, switch-nya itu apa ya, switch berapa, terus IP-nya berapa, username dan password-nya gitu ya. Lalu di sini juga ada VLAN config yang mana untuk mengkonfigurasi di VLAN tersebut, dan di sini kita untuk menggabungkan antara VLAN CFG dan juga loop CFG ya. Dan di sini untuk kita print-kan, jadi nanti ketika kita udah menjalankan file apa commit.config ini ya bakal nanti keluar ini ya di setiap device-nya, yaitu mengeluarkan hostname-nya berapa ya. Terus di sini ini untuk router. Jadi kan router itu kan nggak punya VLAN ya. Masa kita mau keluarkan outputnya gitu ya. Jadi sini kita beri opsi aja untuk kosong gitu. Dan ini untuk try exception-nya ya, dan seterusnya gitu ya. Di sini kita langsung X saja, kita clear. Habis itu kita coba untuk, oh oke, kita bahas dulu deh ya untuk semua-semua ininya. Eee, dan di sini kita coba untuk cek, rollback nih ya. Ini coba nano, terus kita rollback, dan di sini rollback-nya itu untuk mengembalikan konfigurasi yang, kita punya sebelumnya gitu ya. Backup tidak ditemukan. Ini permasalahan ini bakal muncul ketika, kita itu nggak punya, file backup di dalam folder backup yang udah dibuat di awal gitu ya. Di sini try exception-nya, lalu, di sini, jika apa namanya, diff-nya ditemukan, nanti dia bakal nge-print diff-nya itu sendiri gitu ya. Simulasi selesai dan, exit ya. Di sini kita clear lagi. Habis itu, eee di sini file rollback VLAN CFG yang berisi perintah secara mendalam untuk membatalkan perubahan. Misalnya VLAN, oh di sini menggunakan master rollback, script master rollback, gunakan argumen VLAN, jangan compare. Hmm, oke, di sini kita coba untuk cek ya, cek rollback. Di sini kita bisa cek ya di nano rollback underscore VLAN.cfg. Ya, di sini isinya itu cuma perintah untuk menghapus VLAN. Oh ya, di sini tadi kita salah ya. Tadi kan kita udah buatnya 99 kan. Di sini lebihnya 99 juga. Nah, di sini kita clear. Habis itu kita lanjut ya untuk verifikasi. Nah, langkah kelima yaitu verifikasi semua perangkat. Oke, kita bakal coba untuk menjalankan apa namanya, tiap pengkodeannya.
apa namanya, tiap, apa namanya, file yang udah dibuat sebelumnya nih ya. Dan di sini kita nanti bakal menjawab pertanyaan yang ada di sini gitu ya. Nah, kita di sini, coba untuk mulai, ini dari langkah yang pertama, yaitu Python 3 backup configure.py. Nah, di sini adalah langkah untuk nge-backup di user-user, berikut ya, apa, di IP-IP berikut gitu. Nah, ini udah di-backup gitu ya, kita bisa lihat itu di ls backup slash. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa, beberapa yang udah kita, apa namanya, lakukan backup gitu ya. Dan ini, yang saya coba sebelumnya gitu ya. Jadi di sini masuk semua. Jadi kita lanjut ya untuk ke bagian yang, eee, apa itu ya, membuat. Nah, membuat filang dan loopback ya. Ini kita jalankan, tadi kan kita udah bikin kodenya ya, Python 3, commit. Nah, di sini itu menambahkan filang dan juga loopback ya. Nah, di sini penambahan VLAN, 99 dan dengan nama hands on dan kita di sini menambahkan interface loopback 99 dengan description-nya ini ya. Nah, ini IP-nya belum saya coba ubah ya. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai dan terus kita bakal coba cek di switch yang telah dikonfigurasi ya. Kita tunggu, ini masih di switch 4 ya, 4, switch 5, switch 6. Oke, switch yang terakhir. Dan ini ke router ya. Nah, router nggak bisa dikasih pilihan nih, jadi, error pasti ya. Dan kita lanjut ya untuk, rollback-nya ya, Python 3 rollback, underscore simulation. Oh, bentar, aduh, lagi. S rollback VLAN .py, rollback config, bentar ya, saya tuh pakai yang mana ya? Lupa ya. Oh iya, kayaknya sih itu ya, Python 3 rollback underscore VLAN. Aduh, 31. Kayaknya sih ini, untuk melakukan rollback ya. Oh no VLAN 60, commit rollback. Oh, sorry. Here, ls, ya, terus di sini kita nano, rollback underscore VLAN py. Dia ngambil file itu dari rollback CFG ya. CFG, X nano rollback ya, VLAN 9. Tapi bukannya ini deh kayaknya. Oh iya, bentar ya. LS. Coba ya, kita nano di rollback underscore config. Aduh, ini kebanyakan di saya ini. Oke, ini.
Ctrl C. Clear as. Ini coba kita nano rollback dot tfd. Nah, ini berarti, aduh, no clear at, oke, clear x. Di sini berarti eh Python 3 rollback underscore config dot command. Oh, bentar, clear ya. Kita tes dulu nih. Kita udah config, dia nggak masuk dia. Nah, kan kita enable dan passwordnya ini 123. Eh, show run, show VLAN brief. Nah, di sini ada ya VLAN hands on, dan kita coba ke tis 2. So VLAN brief ini juga masuk ya. Dan di sini kita coba untuk Python rollback config. Nah, Python rollback config itu di bagian sini ya. Oke, ya SCP-nya Violet ya. Hmm, mm, 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 mm. Oke, coba kita kasih satu lagi. Shell and brief. Hmm. Oke, kita lanjut aja deh. Kita ke March ya. Ke yang B, praktik rollback dengan March. Coba kita ke Docker ya. Di sini kita clear. Habis itu Python 3 March rollback. Kalau pakai March gimana? Div rollback terdeteksi no VLAN 99. Oke, kita tunggu ya sambilan. Jadi dia kedeteksi kalau kita punya VLAN 99 ya sebelumnya di konfigurasi ini. Oh, di 6, coba nanti kita cek ya. Hmm, 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 hmm. Coba kita clear. Habis itu coba kita ke stage ya. Clear, show, nggak bisa nih. Di VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 99-nya udah nggak ada ya. Udah dikonfigurasi, coba kita ke sini. So, VLAN brief sama ya. Di sini nggak punya VLAN 99 yang udah kita buat sebelumnya, dan terus kita bakal lanjut ke verifikasi device ya. Di sini untuk verifikasi device ini Python 3 verify score devices by verifikasi perangkat, dan 50 terdeteksi, loopback 1 terdeteksi. Ini yang dipraktik ya. Kan tadi kita udah buat tuh VLAN 99 dan VLAN loopback 99, loopback 9 apa 99 gitu ya tadi lupa. Di sini udah nggak terdeteksi, yang artinya kita udah hapus ya, kita kembali lagi ke awal gitu. Dan kita sudah melaksanakan 5 langkahnya, dan di sini kita bakal jawab
apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini nih. Nah, yang pertama itu apa sih perbedaan antara Lord Match dan Lord Replace apa candidate ya? Match itu hanya menambah atau mengubah bagian tertentu dan ini aman, tidak harus hapus config lainnya gitu dan replace itu mengganti ya, artinya replace kan. Nah, seluruh running config dengan file baru yang apa ya, bahasa gampangnya itu kalau merge itu kita itu ganti hanya sebagian dan kalau full apa replace itu artinya kita itu mengganti seluruh yang apa, yang dikonfigurasi. Nah, ini justru yang paling lebih beresiko untuk kita mengganti semua gitu ya. Dan terus, di sini apa sih makna dari compare, konflik yang kosong gitu ya. Berarti tidak ada, perbedaan antara kandidat, konflik, dan konflik perangkat. Tidak perlu, kita lakukan commit. Terus di sini kapan, penghapusan konflik itu digunakan, ya saat tidak adanya div, terus perubahan itu salah, terjadi error, terus kita hanya ingin membatalkan perubahan sebelum commit. Nah, di yang keempat itu jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini ya. Di praktikum yang apa yang tadi itu ya kita pakai Mars dan juga full rollback dan di sini full rollback itu aman, tidak mengubah perangkat buat simulasi diff, tidak melakukan rollback nyata. Dan kalau rollback Mars itu benar-benar diterapkan hanya menghapus hal tertentu aja, bukan full seperti yang dijelaskan pada poin yang pertama gitu ya. Terus yang kelima itu ada secara konseptual, yaitu bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan replace candidate pada perangkat yang mendukung fitur arsip. Jelaskan bagaimana compare config itu membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit ataupun tidak gitu ya. Di sini Load Replace Candidate memuat backup pre-config yang mana compare config itu menunjukkan apa yang berubah. Kalau misalnya div itu aman, ya commit config itu bisa dilakukan. Nah, compare config ini menjadi sangat menjadi safety check gitu ya. Dan yang keenam, itu di sini kita disuruh menjelaskan manfaat mekanisme compare before a commit dibanding langsung mengetik konfigurasi manual. Ya, manfaatnya compare before commit ini ya cegah human error ya karena apa ya manusia gitu ya kan ya, gampang ya untuk ketika nggak fokus dalam pekerjaannya mungkin. Terus, di sini kita juga bisa review div, lalu konsisten, antar device karena kita itu hanya membuat script untuk satu, tapi apa ya, buat script satu tapi untuk semua gitu ya. Ya jadi lebih konsisten untuk, device-device yang terkoneksi. Terus transparan dan dokumentasi karena di situ kita bisa lihat ya apa yang terjadi perubahannya. Lalu di sini, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik ini? Ya script itu bisa dijalankan berkali-kali, hasilnya ya tetap sama aja. Kalau VLAN sudah ada, berarti div-nya kosong gitu, tidak commit lagi. Jadi commit-nya itu hanya sekali ya, kalau udah ada, ya udah gitu, nggak perlu, kode itu commit terus-menerus gitu ya. Lalu di sini yang ke-8, apa risiko keamanan jika kredensial disimpan secara langsung dari script dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini jika file bocor, jaringan itu sangat berbahaya, ketika jaringan bocor, jika file bocor ya berarti jaringannya juga bocor gitu, bisa dibobol dan bisa disalahgunakan dan, mungkin solusi yang, apa ya, kita masuk GitHub itu sembilan fatal. Solusinya itu environment variables, file, get pass dan permission file. Jadi ya file itu kita beri apa ya password atau perizinan siapa aja sih yang boleh masuk ke dalam file kita gitu ya. Terus di sini yang kesembilan mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit? Ya pertama mencegah human error ya, seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi backup itu kan fungsinya untuk mencadangkan, eee, apa namanya, file-file yang sifatnya dibutuhkan gitu ya, atau file-file penting lah bahasanya. Nah, kan ketika kita merubah server atau kita mengkonfigurasi server di sini, itu artinya kita mengubah semua, nggak mengubah semua ya, tapi untuk mengatasi jika, konfigurasinya itu gagal. Nah gitu, kalau misalnya kita tidak melakukan backup sebelum commit ya, misal commit itu gagal atau konfigurasi kita itu gagal, ya kena imbasnya data-datanya itu mungkin
nggak tahu kemana gitu ya, bisa aja korup ataupun lain sebagainya gitu ya. Nah, backup ini penting di dalam, langkah belum komit gitu ya. Jadi itu fungsinya dan yang ke-10 kalau device gagal komit gimana nih ya? Terus, jangan hentikan seluruh batch, yang pertama log, error device yang gagal, lanjut ke device berikutnya, dan setelah selesai, operator sebaiknya baiki device gagal secara manual gitu, jadi tidak melakukan script lagi kalau misalnya error gitu. Ya mungkin segitu aja videonya dari saya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.